Video selanjutnya adalah mengenai perangkat keras. Video selanjutnya adalah mengenai perangkat keras keluaran ya, atau outputnya ya di sini ya. Jadi akan kita bahas mengenai beberapa subpokoknya ya. Ada hard copy, ada soft copy, lalu ada printer, ada plotter ya, ada CRT dan layar, dan yang terakhir adalah suara. Kita mulai dari definisi sederhananya dulu ya. Jadi perangkat keras luaran ya, fungsinya adalah menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Bentuk keluaran itu ada dua ya. Ada hard copy, ada soft copy. Jadi kalau hard copy itu adalah keluarannya tercetak, termasuk cetakan kertas, bisa microfiche atau microfilm. Sedangkan soft keluarannya dalam bentuk data yang dapat dilihat pada monitor atau dalam bentuk bunyi atau suara. Nah ini contoh-contohnya ya, ada hard copy, ada soft copy, di mana dari hard copy itu ada printer ya, ada plotter, ada multifunction device ya. Kemudian dari soft copy ada display screen, ada audio output device. Kita mulai dari yang printer dulu. Printer itu adalah peralatan keluaran yang dapat mencetak karakter, simbol, dan grafis pada kertas. Ada dua kategori untuk printer sendiri, ada impact dan non-impact ya. Mekanisme cetak impact memiliki kontak dengan kertas, sedangkan non-impact tidak ada kontak dengan kertas. Jadi impact printer adalah jenis printer yang memaksa print heads untuk mentransfer tinta ke media cetak dengan cara print heads menekan tinta sampai menyentuh kertas. Jadi mirip dengan cara kerja mesin tiknya ya. Dalam impact printer ini menggunakan print heads yang jumlahnya ada pin metal ya. Jadi beberapa print heads hanya memiliki 9 pin untuk menghasilkan titik-titik yang akan membentuk suatu karakter. Dan sebagian printer memiliki 24 pin untuk menghasilkan resolusi yang lebih baik. Jadi ada 9 cetakan dan 24 cetakan ya. Selain itu jenis printer ini terbatas pada pencetakannya yang bersifat monokrom dengan huruf tunggal pada setiap waktu cetak. Contoh-contoh tipe-tipe dari impact printer ya, di sini ada daisy wheel printer, ada thimble printer, ada dot matrix printer, ada chain printer, dan ada band printer. Ini adalah daisy wheel printer ya, mencetak citra dengan kualitas tinggi karena karakter dibentuk dengan tekanan tunggal oleh roda cetak. Cara kerjanya seperti mesin tik dan sudah jarang diproduksi sejak diperkenalkan printer dot matrix dan laser yang lebih baik dan lebih murah. Ya, kemudian ada thimble printer ya, letter quality printer menggunakan elemen berbentuk thimble yang terdiri dari batangan plastik yang diatur melingkar seperti daisy wheel. Tetapi batangan tersebut dibengkokkan. Pola dari karakter ada di ujung batang plastik tersebut. Jadi pola-polanya itu di ujung-ujung sini. Ya. Lalu yang ketiga ada dot matrix printer, ya mencetak citra dengan kepala cetak yang terdiri dari serangkaian palu kecil atau pin yang jumlahnya 9, 18 atau 24. Di sini lebih fleksibel, lebih senyap dan lebih baik dari daisy wheel printer, lebih cepat. Dapat mencetak 150 sampai 300 karakter per detik dan dapat mencetak grafis. Masih ingat nggak ini seperti apa ini? Ini kalau misalkan tampilan kayak gini biasanya untuk mesin-mesin pembayaran yang di kantor ya, ada mesin Facsimile, kemudian ada beberapa itu masih menggunakan seperti ini. Kemudian ada line printer, biasanya digunakan oleh komputer besar, mencetak baris demi baris bukan karakter ya, jadi baris yang dilihat. Dapat mencetak di atas 3000 baris per menit. Terdiri dari dua jenis, ada chain printer dan ada band printer. Nah ini printer-printer yang kita gunakan generasi sebelum laser. Sebelum laser itu digunakannya line printer. Ya, ini kemudian chain printer, ya bentuknya seperti ini. Kemudian ada band printer, ya bentuknya juga hampir sama fungsinya, tapi dia ribbonnya atau tintanya dia berada seperti sini. Dan yang selanjutnya adalah non-impact printer. Membentuk karakter dan citra tanpa menyentuh langsung secara fisik antara mekanisme pencetakan dan kertas.
atas. Nah, kalau non impact di sini itu menggunakan laser, ada inkjet dan thermal. Ya, kemudian ada inkjet ya. Metode pencetakannya menggunakan tinta cair. Hasil cetak yang dihasilkan oleh jenis printer inkjet lebih bagus dan lebih halus jika dibandingkan dengan jenis printer dot matrix. Jenis printer inkjet ini juga bisa menghasilkan hasil cetakan warna. Pada printer hasil inkjet menggunakan teknologi door on demand, yaitu dengan cara menyemprotkan tinta-tinta kecil, ya. Menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil. Jenis printer inkjet ini penempatan dan pengisian tintanya bisa dimodifikasi dengan teknik infus. Oke ya, yaitu dengan menambahkan tabung tinta khusus pada bagian luar printer dan disambung dengan selang kecil untuk dihubungkan pada bagian pencetak di mesin print. Nah, ini adalah printer-printer yang kita gunakan sekarang, yaitu biasanya menggunakan inkjet ya, inkjet printer. Nah, ini kita sudah familiar ya dengan hal-hal seperti ini ya. Oke, jadi ini tidak langsung impact dengan kertasnya, tidak langsung bersentuhan, tetapi menggunakan teknik semprot ya, semprot tinta ke kertas tersebut. Lalu ada laser printer ya, membentuk citra pada suatu drum yang kemudian ditabur toner, tinta magnetik dan kemudian ditransfer ke kertas. Memiliki kecepatan cetak 4-20 halaman per menit dengan komputer mikro dan lebih dari 120 per menit pada komputer mainframe. Nah, lebih cepat, senyap ya, pemeliharaan rendah dan dapat mencetak grafis dengan berbagai jenis dan ukuran huruf. Nah, ini yang terjadi ketika kalian membuat surat kabar, mencetak surat kabar. Ya, jadi seperti ini, atau printer-printer yang seperti ini modelnya dari bawah, nanti dia masuknya ke atas. Dan yang ketiga menggunakan thermal ya, panas ya, menggunakan panas untuk menghasilkan citra pada kertas khusus. Kertas khusus ya, tidak menggunakan pita atau tinta. Printer dan kertasnya tergolong mahal sehingga jarang digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan jumlah keluaran yang banyak. Seperti apa contohnya? Seperti kita kalau misalkan mengeprint foto ya. Kalau kita main foto itu kan biasanya dia printernya sendiri. Nah, ini adalah perbandingan ya dari laser, inkjet dan thermal printer ya. Oke, jadi termasuk thermal itu paling mahal ya. Dan inkjet itu paling murah. Selanjutnya ada plotter ya. Plotter itu digunakan untuk mencetak grafis dan desain yang kompleks dan dengan berbagai warna pada kertas. Terdiri dari 3 jenis utama, ada pen plotter, ada electrostatic plotter, dan ada thermal plotter. Logikanya hampir sama, ini yang bisa kita lakukan pada mesin-mesin cetak ya. Mesin-mesin cetak ini pen plotter yang seperti ini. Ya, dia langsung cetak dengan pennya di sini. Kemudian ada electrostatic plotter dan thermal plotter. Kemudian untuk peralatan multifungsinya ada yang pencetakan, ada yang pemindaian, ada yang penggandaan atau fungsi faksimil ya atau faxing ya. Jadi printing, scanning, copying dan faxing. Ini sudah ada nih di printer-printer sekarang. Jadi dia bisa printer, bisa scan, bisa copy dan bisa faxing ya. Kemudian jenis luaran yang lainnya ya selain printer itu adalah monitor. Ada 3 zaman dari monitor ya. Ada zaman CRT ya, yaitu cathode ray tube ya, atau kita sebut sebagai monitor tabung. Kemudian ada flat panel display ya, komputer yang bukan tabung tapi flat ya, panelnya sudah flat. Atau yang ketiga adalah video display adaptor atau graphic adaptor. CRT terbentuk dari piksel, semakin kecil dan rapat piksel semakin bagus resolusinya. Piksel diberi cahaya di bawah kontrol perangkat lunak oleh elektrogun untuk membentuk citra. Monitor tabung ya, atau TV-TV tabung zaman dahulu, itu seperti itu. Itu bentuk CRT.
Kemudian ada flat panel display, lebih tipis, lebih ringan, dan menggunakan lebih sedikit daya listrik. Jadi flat panel display itu terdiri dari LCD, ya, ada liquid crystal display, ada monitor plasma, ya, atau ada monitor electroluminescence atau IL, ya, mengandung bahan yang bercahaya manakala dialiri arus listrik. Sebuah piksel terbentuk pada layar pada saat auto listrik dikirim ke perpotongan baris dan kolom yang sesuai. Ini contoh-contohnya, ya. Ada flat panel display. Ini bisa seperti ini. Nah, ini yang biasa di mall, ya. Itu bisa kita gunakan flat panel display. Ini adalah LCD. Jadi LCD kalau mau tahu itu di dalamnya ada seperti ini. Ada liquid crystal panelnya, ya. Ada Polaris, ada coloring, ada liquid, ada blacklight, ada print. Ada banyak sekali. Kita taunya tipis gitu, tapi ternyata di dalam itu ada banyak sekali layar. Kemudian ada LED, ya. Light emitting diode display. Ini juga sama. Jadi isinya ada beberapa macam warna, dioda warna. Nanti tinggal kita main warna putihnya terang atau tidak, birunya terang atau tidak, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada organic light emitting diode display, ya, ada OLED, hampir sama modelnya. Jadi itu mengenai monitor, ya. Sekarang yang peralatan voice output, yaitu mengkonversi data digital ke dalam bentuk bunyi seperti ucapan. Ada dua jenis teknologi. Yang pertama adalah speech coding dan speech synthesis. Kalau speech coding adalah suara manusia digunakan untuk menyiapkan database digital kata-kata yang dapat dikeluarkan sebagai bunyi suara. Ini contohnya seperti saya, ya. Saya menggunakan coding speech, ya, di mana suara saya masuk ke mikrofon sini, kemudian mereka bekerja dan keluarannya adalah suara. Itu suara, ya. Sedangkan apabila speech synthesis adalah serangkaian 40 bunyi ucapan dasar, ya, atau ponem digunakan untuk membentuk kata secara elektronik. Contohnya adalah Google Voice, ya. Di mana Google Voice itu dia bisa memasukkan inputnya itu suara, tapi luarannya adalah berupa data-data yang bisa muncul di elektronik dan bisa dia langsung eksekusi gitu loh. Ya, itu sebagai speech synthesis. Dan yang terakhir adalah peralatan sound input, ya, menghasilkan bunyi digital mulai dari beep, chips hingga musik, terdiri dari FM synthesis dan virtual acoustic. Nah, saya rasa itu untuk pembahasan mengenai perangkat keras luaran, ya.